Setelah sekian lama hanya berbaring di rumah, penyandang obesitas 190 kg, Nur Sifa Sukmawati, akhirnya kini mulai menjalani perawatan di rumah sakit di Kota Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Perempuan berusia 26 tahun, warga Desa Kurau Utara, Kecamatan Bumi Makmur itu dievakuasi pihak keluarga pada Sabtu siang. Kemarin, proses evakuasinya tak gampang karena rumah yang dihuni berada di belakang rumah warga lainnya dengan akses masuk yang cukup sulit. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Banjarmasin Post, Roy, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Roy. Baik, terima kasih rekan Maya. Dapat saya informasikan bahwa penyandang obesitas dari Kabupaten Tanah Laut, persisnya warga Desa Kura Utara, Kecamatan Bumi Makmur, pada Sabtu kemarin sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah telah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Haji Boyasin di Kota Pelihari, berjarak puluhan kilometer dari rumah penyandang obesitas. Pantauan kemarin di lokasi bahwa memang untuk evakuasi itu cukup sulit juga karena kebetulan rumah dari ibunda penyandang obesitas ini terletak di bagian belakang rumah tetangga, berjarak sekitar 30 meter dari jalan poros di desa setempat. Dan untuk masuk menjangkau ke rumah tersebut melintasi titian kayu yang kondisinya juga lapuk dan juga sebagian bolong-bolong seperti itu. Kemudian dari pihak keluarga kemarin sekitar ada 5 orang dan juga ada dari relawan berusaha untuk mengeluarkan dari rumah, dan kondisi rumah penyandang obesitas itu pun juga papan lantainya juga sebagian keropos karena termasuk dari warga kurang mampu atau miskin di Kecamatan Bumi Makmur. Kemudian menggunakan seperti spray dan juga selimut dijadikan satu untuk memperkuat. Kemudian si penyandang obesitas si Nur Sifa Sukmawati 26 tahun itu diangkat bersama-sama oleh 5 orang, kemudian diangkut seperti mengangkat barang seperti itu karena memang adanya cuma seperti itu, eh, karena juga aksesnya juga sempit, kemudian sangat harus ekstra hati-hati. Bahkan dari mereka juga ada yang kakinya terperosok ke lubang lumpur karena menginjak bagian titian yang berlubang, dan juga sempat berhenti sekitar 3 atau 4 kali. Dan juga ketika hampir mendekati muara dari gang itu juga sempat mengalami kesulitan karena ada tiang yang berdiri di tengah gang seperti itu, sehingga harus eh, dilewatkan secara hati-hati dan kemudian dimasukkan ke mobil minibus jenis Kalia seperti itu ya. Kemarin sempat hendak dimasukkan ke bagian baris tengah dari mobil tersebut, tapi tidak memungkinkan. Ternyata kemudian dibuka bagasi dan baris kursi bagian belakang dilipat, sehingga kemudian barulah si Sukma ini dapat dimasukkan ke dalam mobil tersebut dan kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Haji Boyasin di Kota Pelihari untuk dilakukan perawatan dalam upaya untuk menurunkan berat badannya karena saat ini diperkirakan mencapai 190 kg dan mungkin bahkan lebih. Dan kondisi ini dialami oleh Sukma tersebut sejak sekitar beberapa bulan lalu dan praktis tidak bisa berdiri sejak sekitar sebulan yang lalu, dan sekarang telah menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Haji Boyasin Pelihari dengan harapan dapat segera menurunkan berat badan agar dapat kembali beraktivitas seperti biasa, paling tidak bisa berjalan seperti sebelumnya. Dan hal tersebut kesediaan dari orang tua Sukma, yaitu Bu Samsiah, juga berkat adanya uluran tangan dari anggota DPRD Tanah Laut, Haji Junedi, yang kebetulan juga berasal dari daerah dapil pemilihan setempat, yang menjamin biaya hidup selama mendampingi di rumah sakit dan juga memberikan semacam uang saku seperti itu, boleh dibilang seperti itu, sebagai pengganti pendapatan penghasilan orang tua Sukma, yakni dari berjualan kue setiap hari di pasar Kurau Utara tersebut. Sehingga kemudian orang tua Sukma bersedia, karena sebelumnya hal tersebut yang menjadi kebingungan karena
sehari-hari juga harus mencari nafkah dengan berjualan kue. Sehingga katakanlah semisal kemudian harus menunggui dan, tentu akan kehilangan, sumber mata pencaharian. Nah, setelah adanya jaminan itu, maka kemudian dari pihak orang tua tersebut, yang juga, single parent selama 20 tahun kurang lebih seperti itu, kemudian bersedia dan sampai hari ini masih mendampingi, putri sulungnya tersebut. Demikian rekan Mei. Terima kasih rekan Roy atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.